empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the... Manajemen kas. Anggaran kas. Kas merupakan aktiva yang tidak memberikan penghasilan atau non-earning asset. Kas yang dibutuhkan untuk membayar gaji, membeli aktiva tetap, membayar pajak, dan melunasi hutang. Sekarang kita masuk di tujuan dari manajemen kas. Tujuan manajemen kas untuk meminimumkan jumlah kas yang harus ada pada perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan normal. Selanjutnya, tujuan anggaran kas. Anggaran kas bertujuan untuk memproyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Anggaran kas terdiri dari anggaran kas bulanan dan anggaran kas harian atau mingguan. Anggaran kas bulanan digunakan untuk tujuan perencanaan dan anggaran kas harian atau mingguan digunakan untuk tujuan pengawasan kas. Suatu anggaran kas terdiri atas pengumpulan dan pembelian yang dicatat pengumpulan kas dan pembelian bahan baku secara tunai, penambahan dan pengurangan kas, serta surplus kas atau kebutuhan hutang yang mencatat kebutuhan kumulatif perusahaan akan hutang dan surplus kumulatif. Sekarang kita masuk di penentuan saldo kas sasaran. Bagaimana sih penentuan saldo kas sasaran? Baumol Model dikembangkan oleh William Baumol dari konsep manajemen persediaan. Baumol model merupakan model yang digunakan untuk menentukan saldo kas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan akar 2 kali F kali T per K dengan keterangan sebagai berikut. C sama dengan saldo kas optimal, F sama dengan fixed cost untuk sekali menjual sekuritas atau meminjam dana, T sama dengan jumlah kas yang dibutuhkan untuk mendanai transaksi sepanjang periode, K sama dengan opportunity cost dari memegang uang tunai, C sama dengan kas yang diperoleh dari penjualan sekuritas. Berikut ini adalah contoh soal dari penyelesaian Baumol model. Perusahaan memperkirakan kebutuhan kas adalah 100 juta per minggu dan arus kas masuk dari operasi perusahaan adalah 90 juta per minggu. Biaya transaksi atau biaya tetap untuk menjual sekuritas atau untuk meminjam uang adalah 0,5 juta per transaksi. Opportunity cost adalah 15% per tahun. Saldo kas optimal menurut Baumol. Kebutuhan kas sama dengan 100 juta. Penerimaan sama dengan 90 juta. Kebutuhan kas sama dengan 10 juta per minggu. Dengan diselesaikan oleh Baumol adalah C sama dengan akar 2 kali F kali T per K sama dengan akar 2 kali 0,5 dikali 520 per 0,15, maka didapatlah hasilnya 5,88 juta.
dengan rata-rata saldo kas perusahaan sama dengan C/2 sama dengan 5,88 juta per 2 sama dengan 2,94 juta. Baumol model mengasumsikan bahwa kebutuhan kas perusahaan stabil dan dapat diperkirakan apabila arus kas masuk dari operasi juga stabil. Namun, asumsi ini merupakan kelemahan dari Baumol model karena pada praktiknya kebutuhan kas maupun penerimaan kas dari operasinya berfluktuasi sepanjang tahun. Miller-Orr model. Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan suatu model penentuan saldo kas sasaran yang memperhitungkan unsur ketidakpastian dari arus kas masuk dan keluar. Mereka mengasumsikan bahwa distribusi arus kas bersih harian mendekati normal. Terminologi berikut digunakan Miller-Orr model. Z sama dengan saldo kas sasaran, H sama dengan batas atas, L sama dengan batas bawah, F sama dengan transition cost, K sama dengan opportunity cost kas, tau kuadrat varians arus kas bersih harian. Model Miller-Orr. Z sama dengan akar 3F tau kuadrat per 4K ditambah L, H sama dengan 3Z kurang 2L. Dengan rumus rata-rata, saldo kas sama dengan 4Z kurang L dibagi 3. Contoh soal Miller-Orr. Misalkan F sama dengan 200, opportunity cost sama dengan K sama dengan 15%, dan deviasi standar arus kas bersih harian 2000. Maka didapatlah hasilnya. Opportunity cost harian adalah tau kuadrat sama dengan 2000 kuadrat sama dengan 4 juta. Jika L ditetapkan sebesar 0, maka Z sama dengan 3 akar 3F tau kuadrat per 4K ditambah L sama dengan 3 akar 3 kali 200 dikali 4 juta per 4 dikali 0,00039 ditambah 0, maka hasilnya sama dengan 11.533,36. H sama dengan 3Z dikurang 2L. H sama dengan 3 dikali 11.533 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 34.599. Maka rata-rata saldo kasnya adalah 4Z dikurang L sama dengan 4 dikali 11.533 dikurang 0 per 3, maka hasilnya sama dengan 15.377. Teknik-teknik manajemen kas. Ada dua hal yang menyebabkan manajemen kas mengalami banyak perubahan. Suku bunga yang cenderung naik sehingga opportunity cost cenderung memegang uang tunai semakin tinggi dan memaksa manajemen mencari cara efisien. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknik manajemen kas terdiri atas mensinkronkan arus kas, menggunakan float, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, dan mengontrol pembayaran. Sekarang kita masuk di pengertian masing-masing teknik manajemen kas. Mensinkronkan arus kas berarti menyesuaikan timing arus kas masuk dengan arus kas keluar, sehingga anggaran kas dapat diperkecil. Float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang ada pada buku cek perusahaan atau individu dengan saldo pada catatan bank.
Meskipun demikian, sejumlah teknik ditawarkan untuk mengurangi kebutuhan saldo kas. Penerapan teknik tersebut tidaklah gratis. Mempercepat pengumpulan kas dapat dilakukan dengan bantuan teknik 1. Lockbox 2. Pre-authorized debit